Ya. Oke, itu Mike ya. Jadi emang sama halnya seperti aku, Man, dari kecil tuh nggak pernah kurus ya. Tapi akhirnya ya kita walaupun banyak diledekin, akhirnya kita bisa survive ya. I will survive gitu ya. Oke. Nah, tapi akhirnya kita dengar-dengar katanya Mike mau diet. Bener, Mike? Bener sih, selain buat nunjang kesehatan, sama lebih nunjang fleksibilitas kalau di atas panggung. Mau gitu. seberapa? Cara. Tunarungu. Apakah Amanda pernah merasa minder dibandingkan dengan model-model lain? Pernah merasa minder karena berbiasa karena sulit mendekati. Makanya kalau dia merasa minder, nanti lama-lama udah terbiasa komunikasi sama model-model lain. Akhirnya jadi percaya dirinya Ada bangkit percaya ya. diri. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Amanda. Sekarang pasti teman-teman di sini dan juga pemirsa pengen tahu prestasi apa saja yang pernah diraih oleh Amanda. Pernah meraih prestasi apa saja di dunia modeling, Amanda? Waktu pertama kali model cover girl majalah Aneka Cover Girl majalah Aneka. tahun 99. Tahun 99. Ya. Dapat mengadakan khusus. Terus sekarang Terus dapat apa? DP was kedua apa di Oke Modeling. Oh, sekarang di Oki Modeling. Iya. Ya, dan ini foto-fotonya ya. Ya, ini kita bisa lihat foto-fotonya, pemirsa. Ini adalah Amanda ketika menjadi model. Ya, nanti kalau buat pemirsa di rumah itu juga akan ada fotonya. Nah, dan yang ini nih, hey, para lelaki, lihat foto yang satu ini. Nah, ini. Nah. Wow, gitu dong ekspresinya. Wow. Tuh, iya kan? Kalau ngelihat fotonya siapa nyangka bahwa Amanda ini adalah seorang tunawicara. Tapi lihatlah bagaimana keterbatasan fisiknya tidak menghalangi dirinya untuk berprestasi. Nah, Amanda kalau bicara berkomunikasi dengan orang lain itu membaca bibir. Saya harus memperhatikan pada kira bibir. Orang berbicara dengan saya harus memperhatikan. Oh iya, jadi dia harus memperhatikan bibir kita berbicaranya apa. Nah, Amanda, ini kata Amanda. Iya. Amanda pernah ditawari main sinetron? Pernah. Sudah pernah main sinetron? Amanda main film juga loh. Oh iya. Iya, pernah main film kan? Ya. Film apa? Film Wewe Gombel. Wewe Gombel, ya. Waktu itu yang jadi Wewe Gombelnya dia ya. Oke. Kita senang banget ya, kita ikut bangga melihat orang seperti Amanda yang walaupun punya keterbatasan fisik tapi tidak menjadi putus asa. Nah, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari orang-orang yang kata orang yang kita bisa sebut normal juga kadang kita punya sisi-sisi nggak percaya diri. Pasti pernah nggak percaya diri ya? Ada bagian tubuh dari kita yang bikin kita nggak percaya diri, betul kan? Nah, kalau Nova sendiri terlihat begitu perfect, tapi lu punya nggak satu sisi atau satu bagian mana yang sebenarnya lo nggak pede gitu loh? Rame banget. Harapannya emang jawabannya apa? Apa, Nov? Dulu kan gue sempet gemuk gitu ya, sempet gemuk? sempet 55. Nah waktu dulu apa? Jadi minder ya 55 aja gemuk. Enggak, sorry. Aku 85. Gak ada maksud, gak ada maksud. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi dulu sempat 55, terus sudah gitu ya waktu pas lagi dalam keadaan begitu sempet kalau misalnya ngelihat model-model yang badannya gitu bagus banget, sempet yang kapan ya gue punya badan kayak gitu gitu loh. Tapi akhirnya apa yang waktu itu lo lakukan? Lo workout? Olahraga banget gitu ya, dan ya yang pasti harus niat banget untuk olahraga supaya badannya jadi lebih kecil lebih padat, gitu. lebih kecil tapi kelihatan Ngok padat gitu gitu ya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Nova Elisa dan juga Amanda. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana. Habis ini salah seorang yang juga punya keunikan di badannya, yang kata orang badannya gede seperti saya, akan tampil menyanyi untuk kita dan kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan dia. Dan apakah dia sebenarnya jodoh saya? Nantikan setelah yang satu ini. Apa kabar, Mike?
Kalau Amanda suka Mike? Suka. Iya. Amanda bilang dia punya penyanyi favorit siapa? Nanti. Mama Krisdayanti. Mike dan Krisdayanti. Oke. Mike, tadi kita dengerin apa kata Mbak Tika Bisono ya. Kata Mbak Tika Bisono bahwa kecenderungan seorang yang dianggap tidak mempunyai kesempurnaan fisik ya. Kesempurnaan fisik itu artinya memang mengikuti pandangan yang pada umumnya orang seperti itu ya. Biasanya minderan. Nih, kalau boleh tahu apakah kita sama-sama gendut nih gitu ya, kita bisa berbagi juga. Aku dulu juga pernah merasa tidak percaya diri, aku juga pernah merasa minder. Kalau bagaimana dengan Mike, apakah pernah merasakan hal seperti itu? Jujur dulu waktu masih sekitar SD, SMP, SMA, emang kayaknya waktu itu tuh Mike masih ngerasa diri Mike yang badannya sedikit Sehat? enggak, sehat nggak sedikit tapi Terlalu sehat? hyper sehat. Jadi saat itu emang mungkin emang lingkungan Mike tuh sering yang ya mungkin underestimate sedikit, mungkin dengan bilang gendut apa segala macem gitu kan. Tapi toh pada akhirnya kayak timbul apa ya? Apa yang akhirnya membuat Mike nah gitu loh? Ya, Gitu ya, bahwa nggak mau terpuruk dengan ledekan-ledekan dan hinaan-hinaan seperti itu. kalau menurut Mike sih setiap orang pasti punya kekurangan, tapi di balik semua kekurangan yang kita punya tuh ada juga satu kelebihan yang emang Tuhan titipin ke kita. Betul. Dan mungkin emang buat Mike jatah dari beliau itu mungkin dinyanyi. Jadi kalau pesan dari Mike buat semua orang mungkin yang ngerasa minder atau segala macam, ya sekurang-kurangnya diri kita pasti Tuhan menyelipkan ada satu kelebihan dari diri kita. Betul. Benar banget. Nah, tadi Mike bilang salah satu talenta yang dititipkan Tuhan kepada Mike adalah menyanyi. Menyanyi itu dari umur berapa, Mike? Aku dari umur 6 tahun udah mulai Dari nyanyi. umur 6 tahun. Kamu pernah belajar menyanyi atau memang bakat itu sudah mendarah daging? Mungkin emang karena lingkungan Mike ngedukung Mike untuk nyanyi. Kebetulan dulu juga bokap suka nyanyi. Terus Mike dimasukin ke paduan suara di gereja gitu. Sebelum akhirnya kamu menembus sebagai idola Indonesia, ya, ada berapa perlombaan atau festival yang pernah kamu ikuti? Kalau festival dulu band sering, Mike ikut festival band elektrik sama akustik juga sering. Terus di kafe juga pernah, puji Tuhan sebelum Mike ikutan Idol. Dan akhirnya gongnya adalah ketika Mike menjadi seorang Indonesian Idol. Ya, yang mana Indonesian Idol ini sendiri dipilih langsung oleh pemirsa, betul ya? Nah, pengen tahu seperti apa Mike waktu masih kecil. Berbagi lagi karena kita punya kesamaan ya. Ini ya buat teman-teman di sini, aku nggak pernah ngerasain yang namanya badannya segini. Dari lahir aku udah segini. Alias aku lahir aja udah 4 kilo. Panjangnya tuh panjang banget, Nov, gitu loh. Jadi aku masih kecil emang udah gendut. Gimana ya, masih kecil tapi udah gendut gitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Nah, pengen tahu nggak kalau Mike waktu masih kecil emang udah, dari kecil emang udah gendut ya? Iya dong, ini ada fotonya soalnya. Ini yang mana kudanya, yang mana Mike-nya ya? Ini. Gak apa-apa, kan kita berdua udah kebal. Tuh, lihat fotonya. Ih, gembil banget ya. Iya, memang. Mike yang ditunggangin deh. Hah? Mike yang ditunggangin. Tuh, dia sendiri lah ngomong Mike yang ditunggangin. Nih, mana lagi ini ya? Nah, ini ketika ini ulang tahun yang keberapa, Mike? Ulang tahun ke Ini lilinnya kurang jelas nih. 6 6 ya? Ini Tapi ulang itu tahun nggak ke-6. begitu, itu nggak begitu. Oh, ini kenapa diet ini? Dari kecil udah diet. Nah, ini ya. Mike 6 tahun. Kok Mike pakai kebaya, Mike? Oh, lain. Pengen lihat Mike yang ganteng? Pengen lihat Mike yang ganteng? Nih, Abang None Jakarta. Nih, aduh. Yang mana? Kayak kabinet ya. Kayak kabinet deh fotonya. Itu yang paling kanan dong. Paling kiri kalau di TV. Ya. Oke, itu Mike ya. Jadi emang sama halnya seperti aku, Nov, Man. Dari kecil tuh nggak pernah kurus ya. Tapi akhirnya ya kita walaupun banyak diledekin, akhirnya kita bisa survive ya. I will survive gitu ya. Oke. Nah, tapi akhirnya kita dengar-dengar katanya Mike mau diet. Bener, Mike?
bener sih, selain buat nunjang kesehatan sama lebih nunjang fleksibilitas kalau di atas panggung. Mau seberapa kurus? Heeh. Pengen kayak siapa Ari Wibowo? Salah ya? Apa? Enggak. Sekurusnya mana Dietnya ya? mau seapa gitu loh. Mungkin nggak. Amin, patut diaminkan. Emang nggak pengen signifikan banget turunnya, tapi paling